Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Tentunya hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati dengan hati wanita yang tersakiti dengan bintang tamu kita, Kak Angelina Sonda. Masya Allah. Baik kita lanjutkan. Tadi ada yang kepotong nih sebelum segmen pertama tadi. Ini kita membahas hati wanita. Habib Usman Afwan mengulang pertanyaan tadi. Habib, hati wanita itu kan sangat rapuh. Nah, bagaimana jika seorang wanita ini memiliki dendam karena sudah terlalu sering gitu disakiti, dihujat Wajar nggak jantungnya. kalau dia balas? Wajar, boleh nggak dibalas? Saya wakili nih pertanyaan dari hati Mbak wanita. Angelina Sondak tadi. Wajar nggak kalau dia balas? Sabar. Habib Usman mohon jawabannya, silakan Habib. Ya. Ibu Angelina, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya wanita itu adalah makhluk yang lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Dasarnya seperti itu dulu. Dan wanita itu lebih mudah untuk dihasut dan lebih mudah untuk menaikkan emosionalnya. Kupingnya tipis, ngomongin seperti ini langsung wah jeder ya kan. Halilintar ya kan, seperti itu biasanya. Oleh karena itu wanita juga dijelaskan dalam hadis ya baginda Nabi Muhammad SAW. Wanita bisa dalam keadaan kehilangan ketakwaan kepada Allah, keimanan juga bisa hilang. Dan juga bahwasanya wanita itu ketika dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas ataupun dalam keadaan seperti itu, dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh untuk banyak berzikir. Berzikir lebih banyak agar apa? Imannya semakin kuat dan setan tidak masuk untuk menggodanya. Oleh karena itu, mereka yang dizolimin atau dia disakitin atau hatinya terluka ketika jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, emosionalnya meledak-ledak dan ingin membalasnya. Siapa yang ingin balasnya? Wanita umumnya pengen balas. Pengen nyamperin, pengen maki, pengen caci, ya kan? Atau pengen WhatsApp langsung, atau pengen dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Itu wanita pada umumnya. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Syam, Masya Allah. Wanita yang baik, wanita yang hebat adalah dia yang bisa salaman, yang dia bisa memaafkan, yang dia bisa menyentuh hati dan jiwanya untuk mengikhlaskan apa yang terjadi. Bahwasanya wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika dia paham bahwasanya sesuatu apapun, yang terkecil apapun sampai daun jatuh aja itu sudah qadarullah, qadarnya Allah. Dia bisa memaafkan dan dia bisa lebih tenang dan dia yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya dan dia lagi dizalimin, dia angkat tangan nih. Dia angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan saya lagi dizalimin ini, Allah kabulkan doa saya. Kebaikan buat saya, kebaikan dalam hidup saya. Ad-dunya sa'ah, dunia ini sebentar. Ad-dunya jifah, ad-dunya kadzab, ad-dunya mal'unatun, dan lain sebagainya. Dia yakin bahwasanya dunia ini terkutuk dan terkutuk semua isi dunia. Illa zikrullah ta'ala, kecuali zikir kepada Allah. Aliman au muta'alim, yang mereka mengajarkan ilmu atau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang wanita memiliki dendam karena sudah terlalu sering hatinya disakitin ataupun dilukain, maka zikir pagi, zikir sore, baca wirdul latif, baca ratibul haddad, baca ratibul atos, atau baca yasin, baca ar-rahman, atau dia baca Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dia hatamkan Quran untuk menenangkan hati dan jiwanya dan pikirannya, berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hamba tersebut hamba yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Al-Quran menenangkan hatinya, salat menenangkan hatinya, duduk di majlis talim menenangkan hati dan jiwanya dan berharap, ya Allah, dia zalimin saya, Allah yang membalasnya. Kalau Allah yang membalas dahsyat. Kalau kita balas cuma gitu doang. Tapi kalau Allah balas, Allah bisa menghinakannya, Allah bisa menghancurkannya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar azab yang Allah berikan daripada orang tersebut. Kenapa? Manusia cuma segitu kemampuannya, powernya cuma segitu. Tapi kalau Allah maha segala-galanya, Allahu Gawiyun, Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Oleh karena itu yang terakhir, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, jangan balas dia. Biarkan Allah yang balas, biarkan Allah yang menentukannya, biarkan Allah yang berkehendak. Kalau dia menyerahkan semuanya kepada Allah, maka diserahkan dengan cara yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesannya terakhir, bahwasanya kita hambanya Allah, sholat yang rajin, ibadah yang rajin, mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu hadir di majelis talim untuk mencharge kehidupan kita, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Itu benar Masya banget, Allah. Bib. Nah,
Ini yang mau aku konsultasikan, Maulana. Ustaz. Ustaz Ada Maulana. nggak laki-laki zaman now ini yang tidak menyakiti hati perempuan? Ada nggak laki-laki yang tidak menyakiti wanita? Nunjuk diri sendiri. Ada. Kenapa tangannya nunjuk diri sendiri Ada. tadi? Jawabannya adalah Ustadz Maulana. Nah itu dia, nggak usah jauh-jauh. Ini ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak Mbak Angelina Sondak yang luar biasa membuka wawasan buat laki-laki. Bagaimanakah sosok laki-laki yang mampu menjaga dan tidak melukai wanita? Laki-laki yang tidak akan melukai wanita adalah laki-laki yang beriman. Laki-laki yang beriman. Ketika dia punya iman, maka yakin dia tidak akan menyakiti wanita sekecil apapun. Mohon maaf, saya terus terang, bukan saya ngomong ya, istri saya. Sebelum meninggal, semalam sebelum dioperasi, beliau berkata, saya tidak pernah marah katanya sama beliau. Allah. Jadi bukan saya loh. Beliau sendiri, jadi saya, aduh bangga Kok juga. bisa Ustadz Maulana nggak pernah marah sama istrinya? Ya Kenapa tuh? iyalah, saya di Makassar, beliau di Jakarta. Terbalik ya. Istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Jadi nggak pernah berantem langsung. Dan juga memang kepada semua laki-laki, kepada semua suami, jangan pernah memarahi istri, jangan pernah melukai istri, jangan pernah. Karena itu sudah ada ijab kabul di situ. Ada janji tidak boleh melukai. Makanya ada sigat taklid, tidak boleh laki-laki memukul wanita. Baik pukulan tangan maupun pukulan kata-kata. Maka ingat, wanita itu amanah. Wanita itu amanah. Maka ketika sosok laki-laki itu mohon maaf tidak menjalankan amanah, berarti dia sudah zalim. Kembali lagi pada zalim ini, karena ini bahaya loh. Karena kenapa? Setiap doanya diijabah, setiap emosinya akan jadi dicatat. Mulutnya yang diucapkan sosok wanita itu. Jadi jangan pernah laki-laki keluar rumah sebelum melihat istrinya tersenyum. Sasa? Masih subuh saat biasa gue gelap. Masih keluar belum senyum. Tersenyum saat bikin kopi beliau. Bikin kopi sebelum berangkat. Masya Allah. Dia itu kalau Habib Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Tahajud dulu bareng. sama Masya sama Allah. kemudian berangkat dengan dicium tangan itu kalau Masya- Mikdad. Tadi dikasih air hangat dulu sebelum pergi kerja. Masya Allah, gitu. Jadi jangan pernah tinggalkan rumah sebelum istri tersenyum. Senyum dulu. Makanya wanita, mohon maaf, rezeki laki-laki itu akan mandat ketika istri marah sama suami. Tidak akan bisa itu. Maka jalankan amanah, karena istri adalah amanah. Ketika amanah itu tidak dijalankan, tidak dididik istrinya dengan baik, tidak dijaga istrinya dengan baik, maka menjadilah laki-laki ad-dayus. Ad-dayus apa itu? Laki-laki yang tidak memuliakan wanita, laki-laki yang tidak memperhatikan wanita, maka nanti kelak dari kemudian Allah tidak akan memandang laki-laki itu dengan pandangan kasih sayang. Maka jadikan laki-laki, sosok laki-laki yang tidak akan melukai wanita adalah laki-laki yang menjalankan amanah. Laki-laki yang beriman, laki-laki yang menjalankan amanah. Dan yang ketiga, laki-laki yang berlaku adil. Oh, tidak boleh wanita dibohongi. Karena wanita itu ahli sejarah. Ahli Maksudnya sejarah. gimana tuh Ustadz? Semua masa lalu dibahas semua kalau dia marah. Kamu kan waktu tanggal segini, tanggal 24 Mei kok. Waktu itu saya kasih, waktu itu saya itu tuh. Betul banget, detail banget. Waktu itu tanggal 24 Juni kamu pernah bohong sama aku, kamu bilangnya pergi. Jadi gitu, 24 Enggak, Juni. waktu contoh ya itu. Allah. Jadi wanita itu ahli sejarah. Semua masa-masa itu dicatat, semua ditahu semua. Bahkan ahli ekonomi, semua akan terjaga. Maka kalau keuangan dikasih kepada wanita, akan terjaga amanah itu. Alhamdulillah jamaah, ini sepertinya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya langsung aja yuk kita sekarang masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, baik ini spesial nih hari ini juga ada pertanyaan dari Instagram @hamba Allah, baik tidak mau Ada di situ disebutkan nggak? namanya. Ada di situ nggak? Ada di sini. Ada. Mana? Ya ini dia nih Ya, dari mana? Instagram, mohon maaf. Yang mana? Ayo cepat. Ini nomor 13 Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Angelina Sontek yang bacain yuk. Oh iya ada di sini ya. Oh silakan. Bacain dong. Kak Angelina boleh dibaca. Assalamualaikum. Kalau seorang perempuan sakit hati sama suami yang nggak mau bekerja dan mencari nafkah, itu dosa nggak Pak Ustadz? Dan yang kerja selalu minta apa-apa dan yang kerja itu istrinya.
Nah akan tetapi suaminya selalu minta apa-apa ke istri jika disuruh kerja. Alasannya gak ada motor, gak ada modal buat kerja. Sebelum ada motor dia gak mau kerja. Pokoknya harus ada motor dulu baru kerja nih. Nah jadi bagaimana menjawab suami yang seperti itu Ustaz? Waduh, Kayaknya Ustaz tahu. Ustaz Syam nih kayaknya yang paling mewakili nih Mas. Terima kasih. Kalau orang mental mengeluh ya mau punya motor tetap mengeluh. Mau punya mobil tetap mengeluh. Mau udah punya jet pribadi pun tetap mengeluh. Kalau memang mentalnya orang suka mengeluh tuh ya mengeluh aja terus gak pernah bersyukur. Jadi itu cuma alasan aja. Yang kedua, boleh nggak istrinya sakit hati? Ya sakit hati itu ya manusiawi banget ya. Apalagi melihat sosok orang yang mendampingi kita sehari-hari tidak menjalankan kewajibannya mencari nafkah dan memberi nafkah. Ya wajar banget seorang istri sakit hati dan bahkan boleh dia datang ke pengadilan untuk menggugat daripada perpisahan dengan suaminya. Namun itu bukan jalan yang terbaik. Itu jalan darurat. Kemudian kalau ibu memberikan kepada suami maka hitungannya adalah sedekah. Tidak ada kewajiban bagi istri untuk menafkahi suami, tapi kalau dia membantu suaminya dalam pekerjaannya maka hitungannya adalah sedekah dan ingat sedekah itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wallahu taala alam. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Ustaz Syam. Nah baik jemaah kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Tapi hari ini spesial nih karena pertanyaan yang kedua kita bacakan melalui surat. Masya Allah, yuk langsung aja kita ambil nih suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jadi kita nggak hanya digital tapi juga ini ada yang berbentuk fisik nih. Iya, tadi pagi aja aku dapat surat itu. Iya ya, Masya Allah. Jadi kita langsung nih, feel-nya tuh beda kalau kita baca melalui surat. Masya Allah. Kita bacakan, ini tuh suratnya jamaah, tulisannya Perlihatkan Masya Allah. tuh tulisannya. Kelihatan ya. Nih, Masya Allah. tulisan Baik tangan. aja. Ya langsung kita bacakan yuk. Jakarta Pusat, 7 Juli 2022 nih berarti. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya hukumnya seorang laki-laki yang menyakiti hati perempuan dengan cara PHP? Oh, PHP itu pemberi harapan palsu ya. Saya pernah dijanjikan dinikahi oleh seorang laki-laki. Terus kami dekat, ta'aruf 3 bulan. Selama 3 bulan itu dia sudah sangat yakin kelihatannya sama saya. Dan sudah dijanjikan bulan 6 pas mau datang ke rumah untuk buktikan keseriusannya. Pas bulan 6 dia malah tunangan sama yang lain. Waduh, ngenes banget kan rasanya. Apa nih hukumnya saya yang menyumpahi dia karena sakit hati dengan dia? Terima kasih. Maaf tulisannya jadi caps lock semua karena saya terbawa emosi. Baik, saya mengerti banget nih Ustadz Maulana. Mungkin dijawab melalui tausiah nih panjang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Utamanya yang ngirim surat tadi, Masya Allah, tabarakallah. Sabar, sabar, sabar. Ada takdir Allah dalam artian ada ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Makanya boleh nggak saya menyumpahi laki-laki ini? Sudah taruh 3 bulan, persiapan 6 bulan, lalu tidak jadi. Ingat, larangan melaknat. Tidak boleh kita melaknat. Hati-hati ketika kita melaknat, justru laknat itu bisa balik kepada kita. Mengatai orang kafir, jangan sampai balik pada dirimu. Mengatakan orang, maaf astagfirullahaladzim, nyebut nama binatang lah, hati-hati. Sebutan itu akan kembali padamu. Atas apa yang kau kumandangkan, kau ucapkan, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat, malaikat tidak akan mencatat apa yang di dalam hati. Tapi apa yang keluar dari mulut itu akan dicatat oleh malaikat. Dan semua nanti akan dipertanggungjawabkan atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Maka kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami ini yang membawakan tausiah di Islam Tinda. Semua yang kami tausiahkan di sini nanti kelak akan diminta pertanggungjawabannya atas isi tausiah kami. Makanya terus terang saya itu tidak berani tausiah kalau tidak bikin materi. Saya akan bikin materi dulu. Apapun, sekecil apapun acaranya, saya buat materi. Karena suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dan efek dari tausiah kita apa? Nah, kalau ada efeknya bahaya, hati-hati. Makanya di mimbar Islami Tinda ini kami senantiasa menayangkan tayangan yang dalam artian untuk mendamaikan, untuk memperbaiki, untuk mengajak kebaikan. Nah, kalau ada kata-kata, boleh nggak saya melaknat? Jawabannya tidak boleh melaknat. Seorang yang beriman tidak akan melaknat. Tidak akan melaknat. Maka justru orang beriman itu memberikan keselamatan. Dan bagus tadi mendoakan. Saya salut tadi kata-kata Mbak Jelian Sondak tadi. Mendoakan orang yang berbuat jahat padanya. Itu jauh lebih bagus. Maka selamatkanlah orang yang berbuat jahat padamu. Dengan engkau cegah dia. Engkau perbaiki dia. Engkau arahkan dia. Engkau sadarkan dia. Dan kalau perlu engkau doakan dia. Yang paling terhebat
Jikalau ada orang berbuat jahat padamu, kan ada 3 tahapan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa membalas dengan lebih dari apa yang dia lakukan padamu, maka itu namanya zolim. Itu salah. Dia pukul kita, kita balas dengan pukulan 3 kali. Wow, pakai tendang lagi. Itu zolim namanya. Ada yang membalas dengan apa? Balas telinga, mata dengan mata. Artinya membalas berlaku adil. Sama. Tapi ujung-ujungnya nanti akan dendam. Ya. Tidak akan ada habis-habisnya. Dan yang terbaik adalah berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Kenapa dia berbuat jahat padamu? Karena dia tidak mengetahui siapa dirimu. Rasulullah dilempar batu justru diselamatkan. Rasulullah dihina, dicaci, dimaki di Taif. Apa yang terjadi? Rasulullah doakan mereka. Maka berlaku ihsanlah. Apa itu ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Karena kapan kita membalas kebaikan dengan kebaikan? Berarti bisa jadi, mohon maaf ya, balas jasa. Membalas keburukan dengan kebaikan dengan keburukan itu tidak tahu diri. Tapi balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan membalas dengan lebih baik. Baik Kak Angelina, mungkin ada yang mau ditanyain lagi gak sih sama Habib nih? Sebenarnya sih karena aku juga punya anak laki-laki kan. Aku gak mau nanti juga Kianu tuh emosinya cepat terpancing gitu. Gimana Ustadz Sam? Bisa gak laki-laki tuh ngontrol emosi supaya gak kasar-kasarin Nah, sebelum kita perempuan? tanya nih, kita tanya Mikdad dulu Mbak nih. Kalau Mikdad gimana tuh caranya tuh Aku sih Mikdad? mungkin karena di sini dapat ilmu dari guru-guru. Kalau misalnya aku lagi emosi kan aku disuruh wudhu, terus juga dari posisi berdiri misalnya duduk dulu. Kalau misalnya duduk masih emosi rebahan dulu. Gitu sih caranya. Masih bisa emosi sama Kan kalau misalnya namanya rumah tangga ada aja Ustaz. Untuk seluruh jamaah wanita Islam itu indah ataupun jamaah pria Islam itu indah untuk menyampaikan kepada para wanitanya bagaimana cara mengendalikan diri, menahan hawa nafsu agar tidak terpancing emosi. Kita jawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.